YouTube channel. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah selalu support Ais dengan tonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video kali ini karena Ais akan kasih tahu sesuatu buat kalian. Dan oke, langsung masuk aja ke pembahasan. Jadi di video kali ini Ais akan merekomendasikan salah satu aplikasi yang pasti teman-teman semua udah tahu, dimana aplikasi itu adalah salah satu marketplace, dimana di situ teman-teman bisa berbelanja, menunaikan kebutuhan, dan bahkan teman-teman pun bisa mendapatkan keuntungan dari aplikasi tersebut. Salah satunya dengan cara berjualan. Oke, nah pasti teman-teman udah tahu ya semuanya, dari judul video ini aja teman-teman udah tahu aplikasi yang akan Ais rekomendasiin dalam video kali ini adalah Shopee. Nah, kalau berbicara tentang aplikasi Shopee, pasti teman-teman semua udah tahu ya tentang aplikasi itu. Dan mungkin sebagian besar dari teman-teman semua sudah pakai aplikasi itu, atau bahkan sudah menggunakan, berbelanja, atau bahkan memang sudah berjualan dari aplikasi itu. Nah, aplikasi Shopee itu bukan hanya untuk berbelanja saja, berbelanja atau mencari kebutuhan-kebutuhan teman-teman, di mana di aplikasi Shopee itu semua barang yang kita cari itu ada loh teman-teman semua. Teman-teman semua harus tahu. Bahkan sampai batu es pun ada di aplikasi Shopee. Jadi untuk teman-teman semua yang mau cari peralatan dapur, fashion, alat elektronik dan lain sebagainya, semuanya ada di aplikasi Shopee. Jadi menurut aku sih ini sangat recommended dan bisa banget sebagai jalan keluar teman-teman semua, terutama para kaum mager, dimana teman-teman mau berbelanja tapi teman-teman tuh males mau keluar ke sana, males mau keluar ke sini dan lain sebagainya. Teman-teman cukup buka gadget aja, dan dari gadget itu teman-teman sudah menemukan banyak pilihan. Kalau teman-teman mau beli baju nih, teman-teman tinggal scratch aja atasan impor misalnya, nanti keluar semua foto-fotonya, toko-tokonya. Nah, masuk ke toko ya. Jadi ada beberapa tips yang akan Ais sampaikan mengenai bagaimana cara memilih toko yang ada di Shopee. Sebelum kita beranjak menjadi penjual di Shopee, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana sih si Shopee itu gitu. Jadi toko-toko yang sudah berjualan di Shopee itu bagaimana? Kita harus cari tahu untuk kita menyusun strategi dalam nantinya kita berjualan sendiri atau membuka bisnis melalui aplikasi Shopee. Oke, kita masuk ke pemilihan toko. Yang pertama, teman-teman biasanya tuh kalau scratch, nah ting keluar. Nah, teman-teman harus lihat dari barang itu, misalnya kaos. Barang itu tuh udah laku berapa ribu misalnya. Kalau kita mau cari yang murah, biasanya itu memang recommended dan pasti lakunya tuh banyak banget, bahkan sampai ribuan. Itu kalau barang yang murah gitu. Tapi for your information, FYI buat teman-teman, jadi di Shopee itu ada semua barang, dari mulai yang biasa, yang agak bagus, yang bagus banget, bahkan sampai yang branded, yang bermerek itu ada di Shopee. Hati-hati dalam pemilihan toko. Scarlet Whitening biasanya itu ada di Shopee, dan bahkan penjual Scarlet Whitening di Shopee itu bukan hanya official yang real dari Scarlet Whitening, teman-teman. Jadi udah banyak banget store-store, toko-toko yang mereka itu jual juga. Ada yang memang asli juga, tapi ada juga toko-toko atau store yang mereka tuh sebenarnya
bikin produk yang palsu. Nah, di sini teman-teman harus selektif dalam memilih barang kayak gitu. Nah, ini juga masuk untuk teman-teman ketika nanti mau membuka usaha di Shopee. Jadi teman-teman nggak boleh curang dan lain sebagainya. Intinya untuk memuaskan pembeli pun kita harus punya usaha yang lebih kayak gitu sebagai penjual. Nah, dalam pemilihan toko biasanya itu dilihat dari followers tokonya. Kalau enggak, di situ kan kadang ada dari barangnya itu ada reviewnya, komen-komennya, bagaimana sih review-review dari teman-teman yang udah pernah maafin aku, yang udah pernah beli barang tersebut kayak gitu. Ada yang kasih bintang 5 atau kasih bintang 1 karena ya memang barangnya itu nggak sesuai. Nah, untuk membeli barang teman-teman harus lihat review-reviewnya. Kadang di komen-komen itu, di reviewnya itu ada juga yang menyertakan fotonya. Jadi barangnya itu difoto sama yang datang tuh sama apa enggak kayak gitu. Kadang tuh tidak sedikit yang pakai foto palsu, maksudnya palsu, foto palsu. Jadi dia curi foto dari toko yang memang mereka membuat fotonya sendiri, terus dengan barangnya mereka yang berbeda. Jadi nanti dari foto dan gambar yang datang itu berbeda. Nah, intinya kita harus tahu toko-toko yang sudah pernah menjual di Shopee itu mereka seperti apa tampilannya, entah dengan gambar yang seperti ini mereka dapat review yang seperti ini dan lain sebagainya. Intinya kita harus mempelajari sesuatu yang udah ada di Shopee itu terlebih dahulu, baik dari toko-tokonya, ratingnya, atau bagaimana marketing mereka, cara penjualannya, bagaimana mereka membuat tampilan tokonya dan lain sebagainya. Teman-teman harus mempelajari itu sebagai modal dasar teman-teman untuk nantinya teman-teman mendirikan usaha. Nah, langsung saja ke intinya. Jadi tips dan trik dari Ais buat teman-teman untuk mendirikan toko di Shopee. Teman-teman membuka usaha teman-teman di Shopee. Barangkali teman-teman udah ada yang memang berjualan, entah itu kerudung, kosmetik, make up, fashion dan lain-lain. Nah, teman-teman mau beranjak juga nih, mau pakai aplikasi Shopee sebagai penjual kayak gitu. Nah, salah satu tips dan triknya adalah teman-teman menyiapkan store atau toko teman-teman itu sebaik dan semenarik mungkin gitu. Dimulai dari nama tokonya. Nama toko itu, jadi teman-teman harus bisa mencari nama toko yang sekiranya itu menarik buat teman-teman lain supaya penasaran nih dengan toko ini kayak gitu. Nah, selain nama, teman-teman harus menyiapkan foto profil yang bagus, yang sesuai, yang menarik untuk teman-teman yang lain itu tertarik dengan toko teman-teman kayak gitu. Jadi kita kan pasti lihat dari luarnya dulu ya, yang keluar nanti kan langsung profil dari tokonya dulu kayak gitu. Nah, jadi untuk menyiapkan profil toko teman-teman harus maksimal, karena nanti ketika calon customer kita itu bukan toko kita, yang mereka pertama lihat adalah profilnya. Nah, di profil itu selain ada nama toko, kemudian ada foto sampul, ada juga bio. Nah, silahkan di bio itu teman-teman kasih caption atau kata-kata yang menarik dan yang membuat calon-calon customer kita itu berkesan dengan kata-kata di bio teman-teman itu. Nah, itu dari profilnya dulu. Kemudian kita beranjak ke produk yang teman-teman akan jual kayak gitu. Nah, di bagian produk, misal teman-teman bikin jual kerudung kayak gitu. Walaupun teman-teman misal masih dropshipper atau yang teman-teman itu
belanja ke toko lain kayak gitu, terus teman-teman jual di toko teman-teman sendiri, itu juga bisa. Jadi dalam memulai usaha, teman-teman nggak usah berpikir yang muluk-muluk dulu, atau maksudnya muluk-muluk itu yang teman-teman wah aku harus modal besar nih bikin produk ini dan yang lain sebagainya. Padahal peluang usaha itu bisa dilakukan dengan teman-teman jual barang orang juga kayak gitu, atau teman-teman jadi reseller kayak gitu. Nah, walaupun teman-teman belum bisa membuat produk sendiri, teman-teman bisa menjual produk orang lain kayak gitu. Nah, caranya itu teman-teman silakan misal dropshipper, teman-teman ambil untung seminim mungkin, dimana nantinya calon customer kita itu melihat harga-harga produk kita itu ya dengan harga yang minim kayak gitu, dengan harga yang murah. Tapi jangan lupa teman-teman tetap dimana teman-teman harus memikirkan untungnya seberapa kayak gitu, atau bahan-bahan untuk packing, persiapan dengan anggaran berapa kayak gitu untuk persiapan ketika nanti pengiriman barang tersebut. Jadi teman-teman tidak rugi, walaupun untungnya belum banyak, tapi di situ nanti teman-teman akan sedikit memancing teman-teman yang lain yang baru tahu toko teman-teman supaya tertarik dengan toko karena harganya itu tidak mahal atau murah, tapi dengan kualitas yang tetap mumpuni kayak gitu. Nah, setelah teman-teman menjual dengan harga yang minim atau dengan harga yang murah, teman-teman nanti akan terlebih dahulu dapat beberapa konsumen kayak gitu, beberapa customer, dimana nanti dari situ kalau sudah ada channelnya atau sudah ada pembeli-pembelinya, pastikan toko teman-teman itu sudah tercatat ya. Jadi mereka udah masukin tuh di list toko-toko recommended by mereka sendiri. Salah satunya itu ada toko teman-teman kayak gitu. Intinya dalam memulai usaha untuk awal, untuk pemula, teman-teman jangan terlalu mau untung yang besar dulu. Teman-teman coba lihat peluangnya dulu. Kalau memang sudah, nanti teman-teman baru bisa sedikit menaikkan harganya mungkin, atau menambah produk-produk yang lain kayak gitu. Nah, dalam menyiapkan produk pun teman-teman harus pakai foto yang menarik kayak gitu. Menarik dalam arti itu fotonya bagus kayak gitu, dan sesuai nantinya dengan barangnya. Fotonya bagus tapi berbeda dengan barang yang datang itu sama aja ya. Yang ada nanti review-review dari customer kita malah jelek, dan itu akan membuat rating toko kita itu turun. Nah, itu dia video dari Ais untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian sangat berharga untuk Ais. Jangan lupa selalu ikutin channel YouTube Ais. Dan teman-teman, barangkali mau rekomendasi video sesuatu atau yang lain-lainnya, kalian boleh isi kolom komentar di bawah ini. Insya Allah nanti Ais akan selalu update video-video terbaru dari Ais. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.